Mari kita bersatu dalam doa. Kami tidak tahu akan hari esok. Banyak hal yang tidak kami pahami. Tetapi kami akan percaya bahwa terang kasih Tuhan itulah yang akan menyertai kami. Sepanjang perjalanan hidup kami dalam 1 minggu ini, banyak hal yang mungkin menjadi pergumulan hidup kami. Dalam ibadah pada sore hari ini, kami telah datang ke hadirat-Mu, membawa pergumulan hidup kami. Kami akan percaya bahwa Tuhan akan memberi kelegaan bagi kami melalui sapaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pelayan-Mu. Berilah roh hikmat kepada kami, ya Roh Kudus. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman yang akan ditaburkan di tengah-tengah ibadah ini. Engkaulah yang mengurapi dan memampukan pelayan-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah ibadah ini. Di dalam Kristus Yesus, kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, nats yang menjadi khotbah pada ibadah kita hari ini terambil dari kitab Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat 37. Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat 37. Ini 2 perikop. Kita akan membacanya secara responsoria. Perempuan Siro Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Dan Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ
supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ada ungkapan yang mengatakan kasih ibu sepanjang masa. Bahkan ada lagunya ya, kalau saya tidak salah lagunya, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, dan seterusnya. Itulah yang menjadi konteks perikop yang berjudul perempuan Siro Fenisia yang percaya. Di perikop itu konteksnya adalah Yesus pergi ke daerah Tirus, tempat di mana mayoritas penduduknya adalah bukan Yahudi. Pada masa itu orang Israel, orang-orang Yahudi seringkali meremehkan orang-orang non-Yahudi. Ya. Bagi orang Israel yang bukan Yahudi itu dianggap anjing. Di luar Yahudi, kalau bahasa kita sekarang ya kafir. Di luar Yahudi itu enggak masuk hitungan. Nah, Yesus pergi ke Tirus tadi, di mana mayoritas penduduk di sana bukan Yahudi. Dilala ada seorang ibu yang kasihnya sangat besar kepada putrinya yang sakit, yang terbaring karena kerasukan setan. Di Nats tadi kita bisa baca bagaimana perbincangan Yesus dengan ibu tadi. Ada bicara soal bahwa biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu kiasan. Yang mau disampaikan adalah bahwa pelayanan Yesus biarlah dulu kepada bangsa Yahudi. Bangsa lain belum layak, belum waktunya. Tadi suku bangsa Siro Fenisia ini bukan orang Yahudi. Maka sebagai tradisi tadi orang Yahudi, di luar mereka itu dianggap tanda petik tadi anjing. Jadi biarlah pelayanan Yesus itu untuk orang Yahudi dulu. Orang di luar Yahudi belum waktunya untuk ikut serta menikmati pelayanan itu. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, suku bangsa Siro Fenisia ini pada zaman itu kebudayaannya, bahkan ilmu pengetahuannya jauh lebih unggul dibandingkan Yahudi. Pada masa itu mereka sudah punya teknik pewarnaan benang, bisa membuat warna ungu. Ya. Bisa membuat warna ungu. Peradaban mereka sudah lebih maju dari Yahudi yang merasa bahwa dirinya lebih unggul dari bangsa lain. Saudara-saudara yang kekasih, Nats Markus 7 ayat 24 hingga ayat 30, satu perikop mengenai perempuan Siro Fenisia yang percaya ini, menceritakan seorang ibu datang kepada Yesus memohon kesembuhan agar anaknya yang sakit karena dikuasai, dirasuki roh setan
agar disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tadi di perbincangannya dengan Yesus, ibu itu mengatakan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Oleh karena kasih ibu ini kepada anaknya yang sakit, dia datang kepada Yesus merendahkan diri. Dia menyamakan dirinya seperti anjing yang di bawah meja. Dia berharap belas kasihan Yesus agar berbelas kasih berkenan mengusir setan yang merasuk putrinya. Saudara-saudara yang kasih, apakah Yesus rasis dengan percakapannya kepada seorang perempuan Siro-Fenisia itu? Tidak. Yesus justru sedang menguji bagaimana iman percaya dari wanita ini. Seberapa yakinnya dia bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Saudara-saudara yang kekasih, oleh karena keteguhan iman dari perempuan itu, dia merendahkan diri, memohon belas kasih. Tergeraklah hati Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata kepada perempuan itu di ayat 29, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Di perikop ini, Yesus menyembuhkan anak itu tanpa bertemu dengan anak itu. Karena anak itu ada di rumahnya. Ibunya yang datang kepada Yesus memohon. Tetapi karena kata-kata perempuan itu, Yesus berbelas kasih. Dia bilang, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dan perempuan itu sangat yakin. Dia balik ke rumahnya, didapatinya memang putrinya terbaring, tapi setan itu sudah tidak ada. Itulah perikop ayat 24 sampai ayat 30. Saudara-saudara yang kekasih, berita keselamatan yang Yesus bawa untuk seluruh umat manusia, bukan hanya kepada orang Yahudi. Ya. Namun ketika kedatangan perempuan itu kepada Yesus, Yesus hendak mengatakan bahwa belum waktunya berita itu sampai kepada bangsa lain. Masih kepada bangsa Yahudi dulu, umat pilihan Allah dulu. Nanti ada waktunya di luar Yahudi akan mendapatkan anugerah itu. Lantas apa yang kita petik dari perikop ini? Perempuan itu menunjukkan iman yang begitu besar. Perempuan itu menunjukkan kerendahan hati. Meskipun Yesus pada awalnya menolak, dia mengatakan tidak pantas diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan itu dengan rendah hati menjawab bahwa anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak. Yesus mengagumi iman ibu itu. Dan dia akhirnya mengabulkan permintaan ibu itu, menyembuhkan anak itu. Permasalahannya, kita mungkin pergumulan kita bukan anak sakit. Pergumulan kita mungkin bukan anak kerasukan setan. Apapun pergumulan kita,
Datanglah kepada Yesus. Bawa semua pergumulan itu. Mohon belas kasihan Yesus. Bukankah kita adalah umat pilihan? Kita adalah Israel rohani. Maka seharusnya kita boleh memohon belas kasihan dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, di perikop yang kedua, di ayat 31 hingga ayat 37, konteksnya adalah Yesus kembali ke wilayah Dekapolis. Orang-orang membawa seorang yang tuli dan gagap kepadanya, memohon agar Yesus menyembuhkannya. Di nats tadi kita bisa baca bahwa Yesus menengadah ke langit, berkata, "Efata." Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata dengan baik. Kalau ini Yesus malah di ayat sebelumnya dikatakan, di ayat 33, dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga ia sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan merabah lidah orang itu. Bedanya dengan si perempuan kerasukan setan, tanpa bertemu Tuhan Yesus. Bolo dihalak batak, akka parubat huta adongko namar ido inna apa dapol tongosan inna te. Tanpa ketemu orang yang diobatin, ya. Nah ini tanpa ketemu yang kerasukan setan, dia mengusir. Anak itu sembuh. Tapi untuk yang tuli ini dan yang gagap ini, Tuhan Yesus ketemu langsung. Dia menjamah. Dan orang ini pun sembuh. Dia tidak lagi gagap, dia sudah bisa berbicara, dia sudah bisa mendengar. Pelajaran apa yang bisa kita sama-sama petik dari perikop ini? Yesus menunjukkan belas kasih dan kuasanya dengan menyembuhkan orang gagap dan tuli itu. Dia menarik orang itu dari kerumunan dan menjamahnya. Maka kuasa Yesus mengalir atas orang itu. Dan dia bisa mendengar, bisa berbicara dengan jelas. Dari nats ini, perikop ini ayat 31 hingga ayat 37, kita dapat melihat bahwa salah satu cara Allah dalam menunjukkan belas kasih-Nya lewat penyembuhan. Tentu saja Yesus menolong banyak orang keluar dari masalahnya, keluar dari ketakutannya, keluar dari rasa bersalahnya, keluar dari pergumulannya. Bahkan Alkitab mencatat Yesus membangkitkan orang mati. Lazarus dihidupkan kembali. Menariknya adalah Yesus berpesan kepada orang-orang yang disembuhkan dan orang-orang di sekitarnya untuk tidak memberitakan hal itu kepada orang banyak. Nah, ini menarik. Secara alami, kalau orang dilarang, itu justru melakukan yang dilarang. Maka jangan kaget. Trik marketing, kalau Bapak Ibu jalan di jalan raya, ada ditulis, jangan toleh ke kiri, jangan tengok ke kiri.
justru kita akan lihat ke kiri. Kenapa? Penasaran ada apa sih di kiri? Kalau nggak ditulis itu mungkin kita nggak akan lirik ke kiri. Tapi karena ditulis, jangan tengok ke kiri, justru kita akan tengok ke kiri. Nah sama ini juga. Yesus bilang, jangan kasih tahu orang lain. Yang ada kalau zaman sekarang malah viral ini. Ya, malah viral. Orang malah berlomba-lomba kirim ke grup WA, kirim ke semua grup sosial media lainnya. Itulah yang terjadi di latar belakang nats kita. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin kita berpikir, enak benar ya orang yang hidup di zaman pelayanan Tuhan Yesus. Sesungguhnya tidak hanya mereka yang hidup di zaman pelayanan Yesus yang merasakan cinta kasih Yesus. Kita pun merasakannya. Orang yang hidup di zaman sekarang pun enak. Hamu akka nasorat, hai yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Apapun pergumulan yang kalian hadapi, yang Bapak Ibu saudara-saudara hadapi, yang saya hadapi, mari kita bawa kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, yang kita hadapi sekarang mungkin saja bukan sakit penyakit, bukan kerasukan. Bisa jadi yang kita hadapi sekarang adalah roh kemalasan. Ini yang masih sekolah malas mengerjakan tugas. Yang sudah kuliah malas menyelesaikan tugas akhir, malas menyelesaikan skripsi. Yang sudah bekerja malas menyelesaikan perintah atasan. Dikasih proyek, dikasih tugas, tarsok, habis waktu, deadline lewat, nggak selesai. Terakhirnya appraisal performance, ya, penilaian kinerja. Ya wajarlah kinerja kita dinilai buruk. Kenapa? Dikasih tugas nggak selesai, dikasih proyek gagal, deadline habis tidak selesai. Lah terus kita berharap performance appraisal kita outstanding. Mimpi kali. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, yang kita hadapi mungkin sebagai orang tua saat ini adalah roh pemberontakan anak-anak kita. Sada dopetadok ngasap puluh alusna. Orang tua baru ngomong A, anaknya sudah ngomong sampai O. Diperintahkan apa, yang dikerjakan apa? Ya. Sebagaimana ibu yang bergumul untuk putrinya tadi, demikianlah para orang tua saat ini bergumul juga atas anak-anaknya, atas putra-putrinya. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan orang tua. Roh-roh dunia yang merasuki hidup generasi muda saat ini, kenakalan remaja, pergaulan bebas, narkoba, kemajuan teknologi, bahkan judi online. Jangan dikira ya, survei menunjukkan bahwa pelaku judi online hingga anak SD pun ada yang melakukan. Bahkan ada banyak viral orang tua marah-marah kepada kasir minimarket karena anaknya beli. Di kasir Indomaret, Alfamart bisa beli agar bisa main
judi online. Bapak Ibu, para orang tua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari seorang ibu Siro Venesia tadi. Kita juga belajar dari orang tuli dan gagap tadi. Bagaimana kesungguhan mau mempercayakan hidup putrinya, mempercayakan hidupnya si orang tuli dan gagap tadi. Anak-anak kita butuh Tuhan Yesus. Mereka butuh perlindungan Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan mereka dari kuasa-kuasa duniawi. Apapun kesulitan, apapun pergumulan yang kita hadapi, mari datang kepada Tuhan Yesus. Semestinya, marilah kita meninggalkan kefasikan kita. Kita berlari kepada salib Kristus. Dengan semakin mengenal Dia, melalui pembacaan firman, melalui persekutuan, maka hubungan kita semakin erat. Ya, yang namanya hubungan erat, ya kalau udah akrab ngomongnya juga kan enak. Tapi bayangkan nggak akrab, mau minta sesuatu ke orang yang kita kenal, yang nggak akrab, aduh sungkan saya, nggak begitu akrab saya dengan dia. Ya sama, ke Tuhan juga begitu. Bagaimana kita mau minta orang nggak akrab? Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats khotbah pada hari ini mengingatkan kita bersama bahwa apapun kesulitan dan situasi sulit yang menghimpit kita, Roh Kudus dan iman kita memampukan kita untuk menantikan kebenaran Tuhan yang telah dijanjikannya. Kebenaran itu tidak terbatas untuk memperbaiki kondisi yang kita hadapi, tetapi juga keselamatan dan hidup kekal di dalam Kristus. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup terpuruk, tetapi sama seperti bagian dari nyanyian kita tadi, tangan Tuhan akan pegang kita, dan Dia akan memastikan kita mampu melewati semua pergumulan hidup kita. Lantas apa aplikasi dan pesan moral dari nats hari ini? Seperti perempuan Siro Venesia, kita diajak untuk memiliki iman yang kuat dan teguh, disertai dengan kerendahan hati. Yang berikutnya adalah Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada semua orang, bukan hanya kepada orang Yahudi. Yang berikutnya adalah tindakan penyembuhan oleh Yesus Kristus menunjukkan bahwa iman dan kepercayaan kepada Tuhan, penyembuhan dan pemulihan itu mungkin terjadi. Yang disembuhkan mungkin bukan sakit penyakit, yang disembuhkan pergumulan hidup kita. Yang terakhir, Yesus menyembuhkan kita. Sebagaimana topik minggu ini, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Maka kita telah dipulihkannya.
damai sejahtera atas Israel. Kita adalah Israel rohani. Maka damai sejahtera itu juga berlaku atas kita. Jika demikian, maka kita layak bersyukur atas karya keselamatan Tuhan Yesus. Dia sudah membuat segala-galanya baik, damai sejahtera atas kita. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang maha baik, melalui pemberitaan firman pada ibadah sore ini, kami diingatkan bahwa Yesus telah membuat segala-galanya baik. Damai sejahtera atas setiap kami, umat pilihan Tuhan. Bapa dalam surga, berbagai macam pergumulan hidup kami alami. Kami akan percaya bahwa tangan kanan Tuhan akan menuntun kami dan memastikan kami mampu melewati semua pergumulan hidup kami. Roh Kudus, Roh penghibur yang akan menghibur dan meneguhkan hati kami dan memampukan kami untuk senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Bapa dalam surga, di warta jemaat tercatat jemaat HKBP Bonang Indah yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami juga berdoa bagi mereka yang tidak tercatat namanya, baik itu warga jemaat maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di gereja ini. Meskipun keanggotaan jemaatnya mungkin masih terdaftar di gereja lain. Kami membawa doa dalam doa kami mereka, agar mereka juga bersuka cita atas bertambahnya usia mereka, bertambahnya usia pernikahan mereka. Biarlah mereka boleh bersuka cita. Tuhan memberikan kesehatan, keselamatan bagi yang berulang tahun kelahiran. Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, hidup rukun berumah tangga bagi mereka yang berulang tahun pernikahan. Melalui pemberitaan firman yang sama-sama kami dengarkan, kiranya itu memampukan dan memberikan kami kekuatan baru menjalani hidup kami hari lepas hari, 1 minggu ke depan, dan kami dimampukan untuk tetap setia mengikut Yesus. Kami tidak tahu akan hari esok, tetapi kami akan percaya Roh Kudus membimbing dan menyertai kami untuk melalui hari lepas hari dan memampukan kami untuk tetap bersyukur. Bapa dalam surga, pemberitaan firman Tuhan telah berakhir. Kami akan percaya sukacita dan damai sejahtera ada di hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Amin.